Berjumpa kembali dengan saya Andri Surya Ahmadi. Salam berprestasi. Jadi Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tulisan saya terkait adendum atau perubahan kontrak. Jadi Bapak Ibu, setelah kita proses pengadaan barang jasa, ya kan, kita ketemu penyedia barang jasa. Nah, kita kemudian pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan kontrak. Nah, berdasarkan peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa, secara ringkas, pelaksanaan kontrak itu meliputi review laporan hasil pemilihan penyedia. Jadi setelah ketemu pemenang oleh pokja pemilihan, Bapak Ibu dapat melakukan review. Nah, setelah melakukan review dari pemilihan penyedia, kemudian Bapak Ibu melakukan penetapan surat penunjukan penyedia barang jasa atau yang kita kenal SPPBJ. Nah, setelah SPPBJ ditetapkan, kemudian Bapak Ibu melakukan rapat persiapan kontrak. Nah, rapat persiapan kontrak ini Bapak Ibu ya seperti kick off meeting ya. Jadi Bapak Ibu memperkenalkan tim dari SKPD dan penyedia memperkenalkan tim dari penyedia, dan juga bisa membicarakan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh si penyedia melaksanakan pelaksanaan penandatanganan kontrak antara penyedia dan PPK. Nah, kemudian setelah penandatanganan kontrak, kemudian dilanjuti penyerahan lokasi dan personil, data lokasi dan titik referensi serta pemasangan tanda batas. Ini koordinasi antara penyedia dalam ini untuk pekerjaan konstruksi, kontraktor dan PPK. Setelah itu PPK mengeluarkan surat perintah mulai kerja atau SPMK. Nah, kemudian setelah SPMK keluar, barulah penyedia dapat melaksanakan pekerjaan. Dibuatlah rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah, kemudian dapat diberikan uang muka jika memang disyaratkan. Kemudian juga harus jelas mobilisasi, baik itu peralatan, tenaga kerja gitu ya, ataupun material. Kemudian pelaksanaan desain yang kita kenal dengan namanya shop drawing. Jadi ini adalah gambar dari kontraktor ketika akan dimulai pelaksanaan pekerjaan. Kemudian masuklah ke pelaksanaan konstruksi. Ini tergantung berapa lama waktu pelaksanaan kontraknya. Kemudian ada juga perubahan kontrak. Nah, perubahan kontrak ini juga nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jika memang ada perubahan dari beberapa hal seperti jadwal, seperti mungkin kondisi lokasi seperti ya. Kemudian pembayaran prestasi pekerjaan, yang ini mungkin Bapak Ibu sudah paham, disertakan dengan BAST jika ada serah terima. Nah, Bapak Ibu, pelaksanaan kontrak juga ada pengendalian kontrak, dan terakhir dan pengakhiran pekerjaan dan pengakhiran kontrak. Jadi perubahan kontrak itu adalah dokumen kontrak sesuai yang telah diganti atau diubah oleh variasi yang ditindaklanjuti dengan perubahan kontrak atau adendum kontrak. Perubahan kontrak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Melalui adendum kontrak, perubahan kontrak diakibatkan adanya perubahan dokumen ketentuan PPK yang diinstruksikan oleh PPK secara tertulis atau yang diusulkan oleh penyedia dan disetujui sebagai variasi. Antara lain diakibatkan oleh
Pertama, akibat ketidakakuratan atau ketidaktepatan atau ketidaklengkapan dokumen ketentuan PPK. Kemudian ada instruksi perubahan dan atau penyempurnaan fungsi bangunan, pemenuhan keselamatan dan keadaan bangunan. Yang ketiga, kondisi fisik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan atau kondisi lainnya yang dapat mengubah dokumen ketentuan PPK. Yang B, disebabkan masalah administrasi seperti perubahan administrasi para pihak dalam kontrak. Ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Dalam pelaksanaan kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga pada saat terdapat penetapan dalam pelaksanaan kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga. Jadi harga tidak dapat disesuaikan kecuali pada saat terdapat penetapan kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan penyesuaian harga melalui perubahan kontrak. Jadi paham Bapak Ibu ya, penyesuaian harga suatu pekerjaan itu tidak bisa disesuaikan. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang pertama, masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK, ya kan? Sudah biasa ya kita melakukan pergantian PPK. Kemudian perubahan rekening penyedia, ya misalnya penyedia merubah nomor rekeningnya, maka di kontraknya bisa dilakukan perbaikan. Kemudian masalah administrasinya misalnya ada perubahan nama perusahaan penyedia, tapi dalam pelaku yang sama ya, dan sebagainya. Untuk perubahan administrasi kontrak tidak diperlukan peran dari panitia kontrak. Jadi kalau masih masalah administrasi tidak perlu dilakukan tim teknis ya, kecuali yang sifatnya non administrasi gitu ya. Perubahan kontrak dapat mengakibatkan perubahan nilai kontrak, jadwal pelaksanaan, dan penyesuaian nilai jaminan. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan yang pertama, tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian kontrak awal. Ini sepanjang juga dibatasi oleh tidak melebihi dari pagu masing-masing kode rekening dari pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian tersedia anggaran untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak. Perjalanan kontrak dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Jadi yang pekerjaan yang sifatnya si PPK tidak dapat menguasai dapat menunjuk tim, gitu ya, untuk menilai pekerjaan perubahan kontrak tersebut. Kemudian tahapan perubahan kontrak. Jadi Bapak Ibu juga mesti paham bagaimana cara melakukan perubahan kontrak. Yang pertama, usulan perubahan kontrak dapat dari penyedia, dalam hal ini kontraktor atau konsultan, dan atau dari KPD, dalam hal ini PPK. Untuk usulan perubahan kontrak, PPK melakukan review usulan perubahan. Untuk review ini dapat dibantu oleh panitia atau pejabat peneliti pelaksanaan kontrak. Sifatnya non administrasi ya. Administrasi kan kita tahu tidak perlu tim peneliti pelaksanaan kontrak ya, atau konsultan perencana atau konsultan pengawas dan atau tim teknis. Yang ketiga, negosiasi teknis dan harga apabila diperlukan. Jadi pekerjaan dapat dibantu oleh tim untuk melakukan negosiasi teknis dan harga. Kemudian yang keempat, membuat berita acara di dalam kontrak. Kemudian lakukan perubahan kontrak, namanya addendum kontrak. Dalam addendum kontrak
ada pekerjaan tambah kurang pekerjaan. Yang pertama, usulan perubahan kontrak dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia atau sebaliknya. Kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. Yang kedua, bagi kejadian bencana alam yang masuk ke dalam cakupan wilayah suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam kontrak change order atau CCO dan dapat melebihi 10% dari nilai awal kontrak. Jadi ini kondisi force majeure, ini dapat melebihi 10%. Jika kontrak merupakan perubahan kontrak, maka nomor kontrak harus berurutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan. Jika mengalami 2, 3, itu nomor kontrak harus berurutan sesuai perubahannya. Jadi Bapak Ibu mesti paham ada hierarki dari kontrak. Yang pertama ada dalam kontrak jika ada surat perjanjian atau kontrak, surat penawaran, syarat khusus kontrak bagian data kontrak, ini kita kenal SSKK pada bagian kontrak, syarat khusus kontrak bagian ketentuan khusus SSKK pada ketentuan khusus, syarat umum kontrak atau SSUK, dokumen ketentuan PPK, jadwal atau daftar-daftar dari barang ataupun pekerjaan, dokumen atau peralatan, kemudian dokumen penawar penyedia, dan dokumen lainnya seperti surat penunjukan penyedia barang jasa SPBJ, data pelaksanaan pekerjaan, jaminan-jaminan, berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak, berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Ini hierarki dari kontrak. Jadi Bapak Ibu, jika per tanggal 20 Desember batas waktu pembayaran itu pekerjaan belum dapat diselesaikan, ada 2 alternatif. Yang pertama, 31 Desember pekerjaan oleh penyedia mempunyai kemampuan dapat diselesaikan 100%. Jadi misalkan per 20 Desember itu sudah mencapai 90% tapi belum selesai. Nah, kemudian si penyedia meyakinkan punya kemampuan menyelesaikan 100% per 31 Desember. Nah, ini pekerjaan Bapak Ibu bisa dilanjutkan menjadi 31 Desember. Jadi, kepala SKPD atau unit SKPD mengajukan SPMLS kontraktual dan atau non-kontraktual diterima oleh PPKD paling lambat tanggal 20 Desember pukul 17.30. Ini sesuai SSekda ada di DKI. Pembayaran atas pekerjaan kontraktual yang diajukan sesuai dengan batas waktu sebagaimana penjelasan sebelumnya, dan serah terima pekerjaan melalui BAST pada tanggal 20 Desember sampai dengan 31 Desember dapat dilaksanakan dengan ketentuan. Yang pertama, pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dalam kurung akhir tahun anggaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran. Yang kedua, pembayaran dengan mekanisme utang daerah. Jadi ini bisa melalui jaminan atas pembayaran. Kemudian yang kedua bisa dengan mekanisme utang daerah. Dengan jaminan pembayaran, nilai jaminan pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kontraktual pengadaan barang jasa lainnya atau jasa konsultasi non-konstruksi, sebesar-besarnya paling sedikit nilai pembayaran yang belum ada prestasinya. Jadi Bapak Ibu bisa dari sisa yang sudah dibayarkan. Atau untuk kontraktual pengadaan konstruksi sebesar paling sedikit nilai termin yang belum dilaksanakan. Jadi pembayaran itu kan ada, kalau konstruksi itu ada termin ya. Ini contoh, dalam kontrak tertuang klausul pengaturan khusus pembayaran terdiri dari 3 termin.
Minggu pertama setelah pekerjaan selesai 50%, minggu kedua setelah pekerjaan selesai 75%, minggu ketiga setelah pekerjaan selesai 100%. Jadi pada tanggal 20 Desember bobot pekerjaan sampai dengan termin ketiga mencapai 90%. Nah, sesuai dengan klausul pembayaran dalam kontrak bahwa untuk pembayaran termin 3 dapat dibayarkan setelah mencapai bobot 100%. Maka nilai jaminan paling sedikit 25%. Karena kan dari 100% ke 75%. Jadi itu. Dalam pelaksanaan pekerjaan kontraktual telah diselesaikan 100% dengan memastikan kemampuan si penyedia per 31 Desember dapat selesai, berlaku ketentuan sebagai berikut. SKPD UKPD wajib menyampaikan BAPP Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atau BAST kepada Kepala BPKD paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir atau sejak 31 Desember. SKPD UKPD dapat mengambil asli jaminan pembayaran akhir tahun anggaran ke BPKD dan harus menyerahkan fotokopi jaminan pembayaran sebesar 5% dari nilai kontrak. Nah, kemudian juga yang kedua tadi kan ada pertama bisa selesai 31 Desember. Nah, jika pada 31 Desember tidak bisa dilaksanakan, ada penjelasan lebih lanjut. Jika dipastikan penyedia tidak mampu menyelesaikan hingga 31 Desember, dapat diberikan kesempatan penyelesaian maksimal 2 kali dengan akumulasi waktu paling lama 90 hari kalender ke tahun anggaran berikutnya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 109 tahun 2023. Nah, ini akan dijelaskan pada sesi tulisan lainnya. Jadi demikian paparan dari tulisan saya tentang addendum kontrak atau perubahan kontrak. Bapak Ibu bisa download menu filenya ini di menu deskripsi ya. Situ ada link yang bisa Bapak Ibu download. Bisa pilih berdasarkan folder dari materi video. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu jangan lupa di like sama di subscribe channel YouTube ini ya. Jika ada pertanyaan silakan tanya di komen di bawah ini. Baik, terima kasih. Salam berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pegawai berprestasi, tempat cerita tak henti-henti. Bersama kita maju menuju masa depan yang berarti.